Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Monita Intansari dengan NPM A1M0200020 dalam video pembelajaran filsafat pendidikan. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai bahaya dari filsafat. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama, apakah sekularisme termasuk bahaya filsafat, dan yang kedua, bagaimana umat Islam seharusnya dan sekularisme. Yang pertama, apakah sekularisme termasuk bahaya filsafat? Inti dari paham sekularisme menurut Al-Nabhani tahun 1953 adalah pemisahan agama dari kehidupan Fasluddin Anil Hayah menurut Nasiwan 2003. Sekularisme di bidang politik ditandai dengan 3 hal, yaitu yang pertama, pemisahan pemerintah dari ideologi, keagamaan, dan struktur ekslasiatik. Yang kedua, ekspansi pemerintah untuk mengambil fungsi pengaturan dalam bidang sosial dan ekonomi yang semula ditangani oleh struktur keagamaan. Yang ketiga, penilaian atas kultur politik ditekankan pada alasan dan tujuan keduniaan. Tahun yang dianggap sebagai cikal bakal munculnya sekularisme adalah pada tahun 1648. Pada tahun itu telah tercapai Perjanjian Westphalia. Perjanjian itu telah mengakhiri perang 30 tahun antara Katolik dan Protestan di Eropa. Perjanjian tersebut juga telah menetapkan sistem negara merdeka yang didasarkan pada konsep kedaulatan dan menolak ketundukan pada otoritas politik Paus dan Gereja Katolik Roma. Inilah awal munculnya sekularisme. Sejak itulah awal main kehidupan dilepaskan dari gereja yang dianggap sebagai wakil Tuhan. Awalnya, sekularisme memang hanya berbicara hubungan antara agama dan negara. Namun, dalam perkembangannya, semangat sekularisme tumbuh dan berbiak ke segala lini pemikiran kaum intelektual pada saat itu. Sekularisme menjadi bahan bakar sekaligus sumber inspirasi ke segenap kawasan pemikiran. Yang pertama, pengaruh sekularisme di bidang akidah. Semangat sekularisme ternyata telah mendorong munculnya liberalisasi dalam berpikir di segala bidang. Kaum intelektual barat ternyata ingin sepenuhnya membuang segala sesuatu yang berbau doktrin agama. Yang kedua, pengaruh sekularisme di bidang pengaturan kehidupan. Hal ini mempengaruhi dalam bidang pemerintahan, seperti bidang ekonomi, bidang sosiologi, dan bidang pengamalan agama. Yang ketiga, pengaruh sekularisme di bidang akademik. Di bidang akademik, kerangka keilmuan yang berkembang di Barat mengacu sepenuhnya pada prinsip-prinsip sekularisme. Dari prinsip dasar inilah, ilmu pengetahuan terus berkembang, dengan berbagai kaidah metodologi ilmiahnya yang semakin mapan dan tersusun rapi, untuk menghasilkan produk-produk ilmu pengetahuan yang lebih maju. Masuk materi kedua, yaitu bagaimana umat Islam seharusnya dan sekularisme. Perkembangan sekularisme di Barat ternyata tidak hanya berhenti di tanah kelahirannya saja, tetapi terus berkembang dan disebarluaskan ke seantero dunia, termasuk di dunia Islam. Seiring dengan proses penjajahan yang mereka lakukan, ide-ide sekularisme terus ditancapkan dan diajarkan kepada generasi muda Islam. Hasilnya sungguh luar biasa. Begitu negeri-negeri Islam mempunyai kesempatan untuk memerdekakan diri, bentuk negara dan pemerintahan yang dibangun umat Islam sepenuhnya mengacu pada prinsip sekularisme dengan segala turunannya, mulai dari pengaturan pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, termasuk tentunya adalah dalam pembangunan model pendidikannya. Boleh dikatakan hampir tidak ada satupun bagian dari penataan negeri ini yang terbebas dari prinsip sekularisme tersebut. Baiklah, itu tadi materi kita pada hari ini. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini dapat membantu teman-teman dalam memahami materi mengenai bahaya filsafat. Terima kasih bagi yang telah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.